Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kuswati Ningsi, peserta calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Sebelum saya lanjut, mari kita review kembali apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan bersama dan mengakui secara sadar ketika melakukan kesalahan dan merasakan kenyamanan ketika sudah jujur. Ada beberapa tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Bagaimana cara menerapkan tahapan segitiga restitusi tersebut? Mari simak video yang akan saya sajikan berikut ini. Selamat siang Irfan. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Apakah kamu tahu kenapa hari ini dipanggil Bu Novi ke sini? Tahu Bu, saya sudah memukul Dika. Saya kaget Bu karena dia menagih penggarisnya yang saya pinjam dengan emosi di depan teman-teman yang lain. Hal tersebut membuat saya malu dan marah Bu. Oh begitu ya Irfan. Iya Bu, Dika yang salah Bu. Kenapa dia tidak memintanya dengan baik-baik kepada saya Bu? Di sini Bu Novi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Terus apa saja yang sudah Irfan lakukan tadi? Ya saya marah Bu. Saya membentaknya dan memukulnya menggunakan buku. Begitu ya, Ibu tahu kamu tidak mengembalikan penggaris itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa Irfan tidak mengembalikan penggarisnya? Sebenarnya saya malu Bu untuk mengembalikannya. Penggaris yang saya pinjam sudah patah karena saya buat mainan. Mau saya gantikan yang baru tapi uang saya sudah habis Bu. Terus dengan Irfan memukul Dika, apakah itu tindakan yang baik? Bukan Bu, yang saya pinjam dan meminta maaf kepada Dika Bu. Oke, sekarang kita kembali ke kesepakatan kelas dan juga slogan dari sekolah kita. Kira-kira kesepakatan dan slogan kelas kita yang mana yang sesuai dengan permasalahan ini? Bertanggung jawab dengan barang sendiri atau barang yang dipinjam dan segera melaporkan ke wali kelas jika ada permasalahan. Betul sekali. Irfan tahu kan apa dampaknya jika barang yang dipinjam itu tidak segera dikembalikan? Iya tahu Bu, dapat merugikan orang lain. Nah, sekarang kira-kira apa yang Irfan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf dan mengganti penggaris yang sudah saya patahkan. Kira-kira kapan hal tersebut akan Irfan lakukan?
Saya janji akan meminta maaf sekarang juga dan untuk mengganti penggaris akan saya lakukan besok. Baik, terima kasih Irfan karena sudah melakukan restitusi seketika hari ini dengan Bu Novi. Irfan boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari SMPN 2 Pandaan. Saya sadar sekali telah melakukan kesalahan. Setelah dinasihati Bu Novi, saya merasa lega dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kalista. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah Kalista tahu kenapa hari ini dipanggil Bu Novi ke sini? Tidak tahu, Bu. Kira-kira di kelas tadi Kalista apa sudah memakai seragam dengan rapi ya? Iya, Bu. Tadi saya memakai seragam dengan tidak rapi. Baju atasan saya keluarkan dan juga saya tidak memakai dasi. Tindakan yang sudah dilakukan Kalista tadi apa sudah benar ya kira-kira? Jelas salah, Bu. Baik, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Novi pun pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Novi tidak mencari siapa yang salah. Di sini Bu Novi ingin membantu Kalista untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalista tidak berseragam rapi pasti bukan tanpa alasan. Sekarang coba Kalista bercerita sama Bu Novi kenapa Kalista tidak memakai seragam dengan rapi. Tadi setelah olahraga saya tidak segera ganti, Bu, tetapi langsung ke kantin karena saya merasa lapar. Setelah dari kantin membeli makanan, saya mengambil seragam ganti saya dan segera menuju kamar mandi untuk ganti seragam. Tetapi ternyata di kamar mandi antri sehingga saya berganti seragam dengan buru-buru dan saya juga lupa tidak memakai dasi saya kembali. Oh begitu ya. Nah Kalista masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita? Ingat, Bu. Kira-kira apa itu Kalista? Disiplin dan memakai seragam sesuai tata tertib, Bu. Ya, bagus. Apakah Kalista yakin bahwa disiplin dan memakai seragam sesuai tata tertib itu penting atau tidak? Penting, Bu. Nah, kalau Kalista sudah tahu, sekarang apa yang harus Kalista lakukan supaya Kalista itu lebih disiplin dan rapi dalam memakai seragam? Saya akan segera mengganti baju olahraga saya dengan seragam di hari ini. Tidak lupa memasukkan baju saya ke dalam rok dan memakai dasi saya. Juga akan ke kantin ketika jam istirahat saja. Kalista tahu kan apa yang mesti Kalista lakukan? Sudah, Bu. Kapan Kalista akan memulainya? Mulai hari ini, Bu. Baik, mulai hari ini Kalista akan melakukan perubahan. Kalista akan menjadi anak yang lebih disiplin. Setuju kan? Setuju, Bu. Nah, baik, terima kasih Kalista karena sudah melakukan restitusi segitiga hari ini dengan Bu Novi. Kalista boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista dari SMPN 2 Pandaan. Saya senang setelah melakukan segitiga restitusi karena Bu Novi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan alasannya kenapa saya melakukan kesalahan dan mencari solusi bersama serta membangun motivasi siswa. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum. Kesimpulan yang saya dapat, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, sehingga aspek yang disampaikan kepada siswa adalah aspek motivasi intrinsik, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan yang positif, yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.